Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sadar Insania? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Kali ini, tim Sadra Insania akan mengajak sahabat Sadra untuk berwisata religi ke makam wali Allah, yaitu makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya. Syekh Abdul Muhyi adalah seorang ulama yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, bagian selatan, terutama Pamijahan Tasikmalaya. Syekh Haji Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1069 Hijriah atau 1648 Masehi. Beliau datang dari keluarga bangsawan. Ayahnya Sembah Lele Wartakusuma Abdul Jalil adalah keturunan Raja Galuh Pajajaran. Ibundanya Dewi Tangaziah yang masih keturunan Sunan Giri. Abdul Muhyi dilahirkan di Mataram dan dibesarkan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan agama Islam pertama kali diterimanya dari ayahnya sendiri dan kemudian dari para ulama yang berada di Ampel. Saat berusia 19 tahun, ia berangkat ke Kuala Aceh untuk melanjutkan pendidikannya dan berguru pada Syekh Abdul Rauf Singkil atau Abu Rauf Singkil, seorang ulama sufi dan guru tarekat Syatariah. Di Aceh beliau belajar agama selama 6 tahun. Setelah itu, bersama teman-teman seperguruannya, ia dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk memperdalam ilmu agama dan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani serta menunaikan ibadah haji. Sewaktu di Mekah, beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang memerintahkan agar pulang ke tanah Jawa dan mencari gua tempat sidang Wali Songo dan juga tempat yang pernah untuk uziah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sepulangnya dari Mekah, Syekh Haji Abdul Muhyi kembali ke tanah Jawa dan menikah. Dalam usahanya mencari sebuah goa, beliau meninggalkan Ampel untuk ke Mataram menghadapi raja serta orang tuanya yang menjabat sebagai pejabat di Mataram. Setelah menyampaikan maksud dan diterima serta diizinkan, Syekh Abdul Muhyi segera melakukan pengembaraan ke arah barat bersama istri dan ditemani beberapa prajurit yang diperintahkan untuk mengawalnya. Saat menempuh perjalanan ke arah barat, rombongan pun tiba di Dharma, termasuk daerah Kuningan, Jawa Barat. Atas permintaan masyarakat muslim setempat, ia menetap di sana selama 7 tahun untuk mendidik masyarakat dengan ajaran Islam. Sementara di Mataram, kedua orang tua Syekh gelisah dan meminta izin pada Sultan untuk menyusul sang anak, dan akhirnya mereka bertemu di daerah Dharma dan ikut menetap di tempat tersebut. Dikarenakan harus meneruskan perjalanan, Syekh berkenan meninggalkan beberapa prajurit yang telah menguasai ilmu agama untuk menetap di Dharma guna berdakwah di wilayah tersebut. Syekh Abdul Muhyi tiba di daerah Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Beliau menetap di Pamengpeuk selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk yang ketika itu masih menganut agama nenek moyang. Setelah itu, rombongan bergegas untuk melanjutkan perjalanan dan pada suatu ketika, ayahanda Syekh Abdul Jalil jatuh sakit dan rombongan terhenti dan membuat pemukiman sementara. Banyak warga yang berdatangan untuk belajar hingga suatu hari ayahnya meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut dan diberi nama Kampung Dukuh di tepi Kali Cikangan, dan diatur untuk ada yang tinggal di tempat tersebut untuk menjaga makam serta mengajarkan agama. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, ia melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batuwangi. Ia bermukim beberapa waktu di sana di atas permintaan masyarakat. Setelah itu ia ke Lebak Siuh, tidak jauh dari Batuwangi. Lagi-lagi atas permintaan masyarakat,
Ia bermukim di sana selama 4 tahun. Pada masa 4 tahun itu, ia berjasa mengislamkan penduduk yang sebelumnya menganut agama Hindu. Di sini Syekh Haji Abdul Muhyi mendirikan masjid, tempat ia memberikan pengajian untuk mendidik para kader yang dapat membantunya menyebarkan agama Islam lebih jauh ke bagian selatan Jawa Barat. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, tidak lama dari itu Syekh bisa menemukan goa yang dikisahkan lewat mimpi, dan setelah itu lebih memilih bermukim di dalam gua untuk mengajar dan bersuluk. Gua tersebut yang sekarang dikenal sebagai Gua Safarwadi di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup lebih dari 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujaron. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tahtekal. Sekian lama mendidik santrinya di dalam goa, maka tibalah saatnya untuk menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong, dianugerahi beberapa putra dan istrinya. Ayu Bakta di antara putra beliau adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusuma, Pakih Ibrahim. Setelah sekian lama bermukim dan mendidik para santrinya di dalam gua, ia dan para pengikutnya berangkat menyebarkan agama Islam di Kampung Bojong, sekitar 6 km dari gua yang sekarang lebih dikenal sebagai Kampung Bengkok. Sambil sesekali kembali ke Gua Safarwadi, sekitar 2 km dari Bojong, ia mendirikan perkampungan baru yang disebut Kampung Safarwadi. Di kampung itu ia mendirikan masjid, sekarang menjadi kompleks Masjid Agung Pamijahan, sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan Islam. Di samping masjid ia mendirikan rumah tinggalnya. Sementara itu para pengikutnya aktif menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat bagian selatan. Melalui para pengikutnya, namanya terkenal ke berbagai penjuru Jawa Barat. Syekh Abdul Muhyi wafat sekitar tahun 1149 Hijriah atau 1728 Masehi dalam usia 80 tahun. Tidak didapat keterangan tahun berapa ibunda meninggal, hanya diketahui bahwa ibunya pun dimakamkan di sebelah selatan Kampung Pamijahan, kurang lebih 200 meter dari kampung itu. Sedangkan Syekh Abdul Muhyi dimakamkan di sebelah barat laut Kampung Pamijahan, di tepi Kali Pamijahan. Makam Syekh Haji Abdul Muhyi yang terdapat di Pamijahan diurus dan dikuasai oleh keturunannya, dan makamnya ramai diziarahi orang. Terima kasih sahabat Sadra telah mengikuti perjalanan kami berwisata religi ke makam Syekh Abdul Muhyi. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ke kerabat kalian. Terima kasih sahabat Sadra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.